Halo adik-adikku semuanya, gimana kabar kalian semua hari ini cuy? Sedikit kabar gembira buat kalian, setelah dianaktirikan selama 2 hari lamanya, akhirnya Arifureta season pertama episode 9-13 sedang dalam pengajuan dolar koneng ke Ijo. Mungkin bakalan gua upload di antara Kamis atau Jumat, semisal udah gak ada masalah lagi. Sembari kita nunggu, ayolah adik-adikku semuanya di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Biar kalian semua gak ketinggalan anime-anime yang akan gua bawakan di musim depan nanti. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan sekaligus akhiri Isekai Shikaku episode terakhir. Meski bangsa dwarf telah memukul mundur pasukan Lizardman dari benteng mereka, namun Padoran merasa belum menang sampai Wolf berhasil diselamatkan. Di saat yang bersamaan, nampaklah salah satu malaikat jatuh yang sedang memperhatikan dari kejauhan. Di lain sisi, setelah mendapatkan laporan tentang Sensei yang dikatakan baru aja memulangkan seorang reinkarnator, sang paus jadi sangat yakin bahwa sosok itulah yang nantinya akan menjadi penyelamat dunia mereka. Kembali ke kuil Driten saat ini. Di tengah rasa berbahagia pasca memulangkan Hikari dan juga Yuriko, Nier ngajakin Sensei buat balik ke benteng. Namun entah bagaimana Sensei seperti bisa tahu bahwa ada tamu yang akan datang. Baru aja menghadapi sang malaikat jatuh keserakahan, kini mereka harus menghadapi Sengoku, sang keputusasaan. Kedatangannya di sana tentunya untuk membalaskan kekalahan kedua rekannya itu. Namun bukannya takut dengan sangat congkaknya si Wolf ini, malah sangat senang karena dengan begitu, dia jadi bisa unjuk gigi. Sungguh useless Edian. Tanpa mengetahui plus minus yang dimiliki musuhnya, Wolf udah berlaga, tapi malah berakhir dengan sangat memalukan. Diketahui Zira yang dikenakan oleh Sengoku adalah Zira anti-magic. Mau itu sihir dahsyat Wolf barusan, ataupun Lucifer's Hammers-nya si Toru, semua itu nggak ada gunanya sama sekali di hadapan Zira tersebut. Bahkan meski ultinya si Tama diakui cukup bagus, tapi karena kurangnya pengalaman, semua itu jadi sangat sia-sia. Di saat Sengoku yang terlihat akan menghabisi Tama, secara tidak terduga ini yang terjadi. WG Edian, meski hanya seorang bocil, tapi Nier berhasil menghancurkan pedang Sengoku, bahkan sampai membuatnya memutuskan mundur untuk sementara waktu. Di tengah Nier yang diliputi banyak pertanyaan, tiba-tiba aja dirinya mendapatkan sebuah rezeki nomplok dari Tama. Singkat waktu, pesta pun diadakan untuk merayakan keberhasilan mereka pada hari ini. Di tengah pesta yang sedang berlangsung, nampaklah Yisa dan juga Wolf yang sedang membicarakan tentang Yuriko dan juga Hikari. Di sinilah awal mula Wolf yang meragukan tidak hanya keputusan si paus, tapi juga keputusan dunia ini yang telah memanggil paksa para reinkarnator. Tanpa mereka sadari, salah satu malaikat jatuh perlahan mulai memasuki wilayah benteng dengan senandung yang sempat kita dengar di beberapa episode sebelumnya. Sementara itu, nampaknya Sensei yang sedang digrauk Melos karena diledek pasca mendapatkan penolakan dari Vimelos. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba aja Sensei terhenti tepat setelah melihat salah satu malaikat jatuh yang baru aja melintas di sebelahnya. Sensei? Sontak Sensei pun sangat-sangat senang mengetahui sang kekasih yang juga terpanggil ke dunia itu. Sebelum ia ingin menceritakan banyak hal padanya, Sensei kembali ngajakin Sachan untuk bundir lagi bersama dengannya. Namun baru aja Sensei menentukan cara bundir mereka kali ini, sayangnya di sini hatinya itu harus merasakan sebuah sayatan yang sangat tajam. Jujur aja gua nggak tahu mau senang atau kecewa di sini. Di sisi gua kasihan sama Sensei yang dicampakkan, tapi di saat yang bersamaan gua lega karena Sensei nggak jadi bundir. Gak lama kemudian partinya datang setelah dipanggil Melos yang sangat kepanikan.
Melihat ketiga orang itu, Sachan beranggapan sensei telah menemukan sesuatu hal yang lebih indah daripada kematian. もう一緒にはいられません。サッチャン。じゃあ、あの方が先生の。サッチャン。Shin berpindah ke bengkel. Nampaknya Annette dan kawan-kawan yang berterima kasih atas semua perlengkapan yang mereka berikan. Sementara itu, sensei terlihat mondar-mandir gak jelas dan terus bergumam ingin menjelaskan semua hal pada Sachan. Melihat sensei yang melahap kalmotin tanpa batas yang kehilangan efeknya berkat bantuan Ese, Nier menyempatkan diri untuk menanyakan soal pedang peninggalan bapaknya pada si kepala pandai besi di sana. Di saat si Kang Ujang yang melihat bilah pedangnya, beliau sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya memberitahu bahwa pedang itu terlalu hebat untuk Nier. Namun meski begitu, Nier hanya perlu menjadi seorang pejuang yang layak untuk pedang itu. Melihat sensei yang melaju dengan kecepatan penuh, Tama ngajakin Annette dan juga Nier untuk segera mengejarnya mumpung mereka masih sempat. Shin berpindah ke kastil Raja Iblis. Nampaknya si pria Tuxedo yang seperti bisa tahu Sengoku lagi sangat senang saat ini. Gak lama kemudian Sachan juga datang dengan senandungnya yang biasa. Yare yare, kimi mo mata gokigen to kita ka. Singkat cerita, di saat si pria Tuxedo yang mengkritik dua malaikat jatuh yang telah dikalahkan, hal tersebut membuat Sachan mengcounter dengan menyindir si pria Tuxedo yang hanya bermalas-malasan di dalam kastil dan hanya menyaksikan dunia ini dari balik jendela saja. Karena nggak bisa membantah, si pria Tuxedo hanya bisa menerima dan berganti topik ke Sachan yang telah menemui kekasihnya. この世界を変える力を持っていました。愛も変わらず素敵な方。それでこそこの私にふさわしいというもの。さすがは傲慢なる我らの女王様だ。 Sedikit interupsi untuk kalian, bisa kita simpulkan si pria Tuxedo adalah malaikat jatuh kemalasan, sedangkan Sachan adalah malaikat jatuh keangkuhan. Kembali ke Annette dan kawan-kawan yang belum bisa menemukan sensei meski telah mencapai desa Health yang merupakan desa terakhir sebelum mereka memasuki wilayah Raja Iblis. Warga lokal yang datang pun menyambut mereka dengan menunjukkan pahatan sang hero yang sedang melawan seekor naga. Tama yang meledek si hero yang kesannya kayak lagi kabur dari seekor naga pun langsung dibantah oleh si warga lokal karena beberapa saat lalu sempat muncul sebuah anomali yang mengubah posisi patungnya. Si warga lokal menenangkan mereka bertiga karena arah tujuan rekan mereka itu adalah sebuah kuil yang menjadi satu-satunya rute menuju Oranji. Di mana Oranji sendiri adalah tempat tinggal Ratu Peri sekaligus dijuluki sebagai tanah terlarang yang cuma dimasuki oleh orang-orang yang telah melalui semua ujian yang diberikan. Iya, bersamaan dengan si warga lokal yang masih menjelaskan, sensei nampaknya berhasil melalui semua ujian itu bermodalkan peti racing miliknya. Satu-satunya orang yang pernah menyelesaikan semua ujian dan menemui sang Ratu Peri hanyalah sang hero seorang. Si warga lokal meminta mereka untuk menunggu sebentar, karena sebentar lagi ia yakin rekan mereka itu pasti akan segera kembali. Berbeda dengan Annette dan Melos yang merasa sensei mungkin aja bisa menyelesaikan semua ujian yang ada, dengan tampang dongonya si Tama dan juga Nier meragukan hal tersebut akan terjadi. Namun nyatanya... Oh, ここを訪れた人間はお前で2人目じゃ。 Setelah terbangun, sensei mengira dia lagi di surga saat ini. Tapi faktanya, dia cuma lagi di atas sepasang keindahan milik sang Ratu Peri. Gak lama kemudian, dua peri bernama Elulu dan juga Solulu datang dan memintanya untuk berlaku sopan di hadapan ratu mereka. まあ待て、エルル、ソルル、我は妖精王オベリス。 Suara Ratu Peri seriusan nagih banget cuy.
Sang ratu peri bernama Oberys ini lalu memberitahukan bahwa ia diharuskan memberikan berkah kepada siapapun yang berhasil mencapai tempat ini. Bangsa peri sendiri hanya ingin kedamaian bagi dunia dan sudah menjadi tugas pada orang-orang terpilih seperti si Sensei untuk mewujudkan impian tersebut. Sensei lalu ditanyain apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia ini. Mempercayai orang ataukah memiliki kekuatan yang maha dahsyat? Dari kedua pilihan yang diberikan, bukan Sensei namanya kalau nggak milih opsi ketiga. 信じてた人が僕の元を去ったので今度こそ絶対死にたい。お前は女王に選ばれた人間なんだぞ。真面目にやれ。 Singkat waktu, Napaka Sensei malah rebahan di buah mantapnya Oberys karena malas membicarakan soal penyelamatan dunia terus-menerus. Apalagi setelah ia dicampakkan oleh Sachan, semua itu menambah aura negatif dalam kehidupannya. Di tengah Solulu yang mempertanyakan sikap Sensei, Elulu terlihat mendekati ratunya untuk memberitahukan keraguannya terhadap orang terpilih kali ini. そうとも言い切れんぞ。こやつ、エッシェの加護を受けておる。世界史のせい、エッシェ様の？ Oberys yang cukup mengenali Esse sebagai peri yang sangat tulus dan serius, mempertanyakan alasan kenapa dirinya memilih Sensei untuk diberikan berkahnya. Oberys pun menanyakan berkah apa yang diberikan Esse padanya. Setelah diberitahukan, jelas Oberys semakin gak paham dengan alasannya. 女王の胸に変なものをまくな！やはり殺す！ありがとう。無敵かお前！聞け、エルル・ソルル。 Melihat Solulu yang terus mengeluh, Oberys menghentikan dan mengingatkan mereka tentang hero dunia yang pernah kemari dan menerima berkahnya. Sosok tersebut diketahui telah gagal membawa kedamaian ke dunia mereka ini, dan kini Zauberberg telah jatuh ke dalam kekacauan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. ヘルゼーを名乗り、各地を監視する北のエルフたち。竜族の長を討伐せしめた7人の荒くれ者。そこへ無数の転移者が入り乱れ、今や善悪の境界さえもひどく曖昧なものとなった。 Oberys meyakini jika orang terpilih hanya terpilih karena berhati besar dan memilih pilihan yang sangat benar, maka bisa dipastikan orang itu tak akan bisa berbuat apa-apa. Kedatangan Sensei ke tempat ini juga bukanlah kesalahan ataupun kebetulan. Dunia inilah yang mungkin telah memandunya ke tempat mereka. 冒険者よ、お前と運命の女はやがて旅の果てに再び出会うことになろう。もはやお前に世界を救えとは言うまい。だが今少し生きて旅を続けてみよう。世界もそれを求めておるはずじゃ。 Setelah diberitahukan semua itu, Sensei berterima kasih karena Oberys yang mau repot-repot menghiburnya seperti itu. Ratu Oberys kemudian memberi Sensei sebuah hadiah yang membuatnya bisa memanggil para peri saat ia membutuhkannya. あんな奴に力を貸そうだなんて！何笑ってんですか！ Scene berpindah kembali ke desa Held. Nampaknya Annette yang masih khawatir karena Sensei yang tak kunjung kembali. Di lain sisi, Tama dan Nyr yang memahami perasaan Sensei yang habis dicampakkan, merasa mungkin aja inilah akhir dari perjalanan mereka. Namun di saat Annette yang mau membantah anggapan itu, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Buset, responnya kayak gitu banget, kocak. Si warga lokal yang melihat patung sang hero yang kini malah kayak lagi dicaplok sama naga, membuatnya amuk-amukan meminta Sensei untuk segera memperbaikinya. Baru aja semenit setelah ia respawn, bisa-bisanya Sensei meniup peluit peri untuk hal sepele kayak gini. 早速だがこの像を直してもらえるかね。励むのじゃぞ、ソルル。ファイトです、お姉様。 Sungguh miris sekali hidup Solulu habis ini. Tidak hanya dihianati adik dan juga ratunya, tapi dia juga harus menghadapi segala keinginan Sensei mulai saat ini sampai seterusnya. Alhasil dia cuma bisa menurut dan terlihat menarik patung hero ke posisi semulanya. Scene berpindah ke Benteng Dwarf. Nampaknya Yisa dan juga Wolfia membicarakan tentang mereka yang tidak membawa Sensei ke hadapan sang paus. Wolf merasa gak masalah karena tidak seharusnya mereka ikut campur ke dalam takdir kedua orang itu. Di posisi paus sendiri, beliau saat ini sedang meratapi langit sembari membayangkan ending apa yang akan menanti di akhir cerita ini. Si pria Tuxedo dan Sachan juga sedang membicarakan tentang kekacauan yang akan menanti dunia Zauberberg.
Sementara itu, Ratu Oberys merasa inilah saatnya untuk menaruh kepercayaan pada mereka yang ditakdirkan untuk memegang nasib dunia tersebut. Di lain sisi, Sensei masih memiliki harapan untuk bertemu dengan Sachan sekali lagi. Tampak semua menyaksikan penderitaan ketiga rekannya yang terpaksa menarik peti racing miliknya. 旅を続けよう。 Dan berakhirlah alur cerita anime Isekai Shikaku episode terakhir. Seriusan banyak banget hal yang terungkap di episode terakhir ini cuy. Seperti misal Sachan yang ternyata adalah malaikat jatuh keangkuhan. Sensei yang mulai menganggap Anet, Tama, dan juga Nier itu berharga. Sampai kegunaan Nier dalam story Isekai Shikaku ini. Gua yakin pasti ada yang sempat mikir, Apa gunanya sih si Nier itu bang? Bocil Pepe kok ikut war kayak gitu? jawabannya udah terungkap dengan Nier yang bisa menghancurkan pedangnya Sengoku, sang keputusasaan. Dan ya, sosok hero sesungguhnya digambarkan sebagai pria pembawa pedang yang sama persis seperti pedangnya Nier. Tapi dari semua hal yang ada di dalam cerita ini, sebenarnya ada satu kejanggalan yang baru gua sadari sejak episode kelima atau keenam lalu. Yang dimana dunia di dalam cerita Isekai Shikaku memiliki beberapa ras di dalamnya, bukan? Ras demi-human memiliki Pasiberian sebagai pemimpin. Para reinkarnator punya 7 malaikat jatuh sebagai sosok tertinggi bagi mereka. Ras peri meski independen, tapi mereka punya seorang ratu. Dan keseluruhan Hellsehen bisa dikatakan dipimpin oleh bangsa elf seperti sang paus, Anet, dan para uskup serta pendeta yang mengikutinya. Nah, pertanyaannya di sini, siapakah pemimpin bangsa manusia? Gua sarankan setelah kalian nonton episode terakhir ini untuk membaca manganya langsung. Buat yang nanya chapter berapa, ya baca aja dari chapter 1 dong cuy, biar lebih jelas aja storynya. Meski baca manga kesannya itu kurang berguna, paling enggak itu bisa melatih kita untuk tidak malas membaca. Dan ya, yang paling penting bisa lebih fasih saat membaca sebuah narasi atau sejenisnya. So, mungkin sekian dulu video gua kali ini. Kalau ada salah kata, mohon diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua yang lainnya. Bye-bye. Tut, 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 tut.